Assalamualaikum. Di video Maniak Movie kali ini, aku akan menceritakan alur sebuah film tentang kakak beradik yang harus berupaya menyelamatkan diri mereka dari kejaran iblis pemakan manusia yang tak terkalahkan. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kamu dapat membantu aku untuk memberikan video-video terbaik yang menarik untuk kamu nikmati. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju di jalanan lintas pedesaan yang terlihat sangat sepi, di mana mobil tersebut dikendarai seorang pria bernama Derry dan saudara wanitanya bernama Tris. Jalanan yang sepi membuat Derry melajukan mobilnya cukup kencang dan membuat Tris sedikit kesal dengannya karena Tris takut jika Derry menabrak seseorang. Mereka lalu berpapasan dengan sebuah mobil van putih yang dikendarai sepasang lansia. Selama perjalanan, Tris dan Derry selalu berdebat tentang berbagai hal. Namun tiba-tiba dari belakang tampak truk tua yang melaju sangat kencang dan hampir menabrak mobil yang dikendarai Derry dan Tris. Truk tua yang tampak sangat menyeramkan tersebut dikendarai dengan ugal-ugalan dan membuat Derry merasa sedikit kesal. Derry mencoba menghalang-halangi truk tua itu, namun Tris tampak sedikit takut meminta Derry untuk memelankan dan menepikan mobil serta membiarkan truk tua memotong lebih dulu. Derry pun akhirnya membiarkan truk tua memotong mobilnya. Namun Derry dan Tris tampak sangat kesal dengan sikap pengendara mobil tersebut. Itu terlihat dengan ucapan kasar mereka yang mengatakan bahwa truk tua dengan BK yang seperti bertulisan "Be eating you" atau "Aku akan memakanmu" itu terlihat seperti mobil pembunuh berantai, di mana mereka teringat akan peristiwa menyeramkan yang terjadi 23 tahun yang lalu tentang tewasnya dua orang yang bernama Kenny dan Darla di jalan yang sama dengan yang mereka lewati saat ini, yang mana diceritakan mayat dari dua orang tersebut tidak pernah ditemukan. Setelah berhenti sejenak untuk buang air kecil, Derry dan Tris pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka melihat truk tua yang menyeramkan tadi berhenti di sebuah gereja tua. Mereka juga melihat seorang pria yang tengah membuang sesuatu yang terbungkus kain putih dengan bercak merah ke dalam pipa. Dan malangnya, sosok pria tersebut juga menyadari kehadiran dari Tris dan Derry. Tris dan Derry yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang dilakukan pria truk tua tersebut bergegas untuk pergi. Namun truk tua itu dengan laju yang sangat cepat mengejar dan menabrak bagian belakang mobil Tris dan Derry berulang kali. Tris dan Derry yang ketakutan mencoba untuk menghindar, tapi truk tua itu terus saja menabrak mobil Derry hingga mereka terpental keluar jalan beraspal. Tris dan Derry yang berhasil lolos dari kejaran truk tua memeriksa keadaan mobil mereka yang kerusakannya tampak cukup parah. Saat itu Tris menginginkan untuk segera pergi. Namun Derry justru meminta untuk kembali ke gereja tua dan memeriksa bungkusan yang mereka yakini adalah manusia yang terluka. Tris semula menolak dengan keras, namun Derry meyakinkan bahwa mereka harus mencoba menyelamatkan jika ada orang yang masih hidup. Tris dan Derry pun kembali ke gereja tua. Mereka lalu mencoba memeriksa apa yang ada di bawah pipa dengan Derry yang mencoba masuk ke pipa dan Tris yang memegang kakinya. Namun tanpa sengaja, kehadiran tikus di dalam pipa membuat mereka terkejut dan pegangan Tris terlepas sehingga membuat Derry terperosok dan terjatuh masuk ke dalam saluran pipa, di mana Derry yang mendarat keras di atas tanah liat semula tak sadarkan diri. Namun Tris terus memanggil-manggil Derry. Derry pun sadar dengan luka di tangan kirinya dan baju yang kotor dan robek. Saat menoleh ke belakang, Derry justru terkejut saat melihat bungkusan putih yang terikat tali di hadapannya, yang bergerak dan memegang kakinya. Saat Derry membuka kain yang menutupi, terlihat seorang pria yang tampak sangat pucat dan ketakutan dengan perut dan dada yang telah terjahit. Namun belum sempat mengatakan apapun, pria pucat tersebut telah tewas. Derry yang juga melihat banyak bungkusan mayat yang tergeletak di sekitarnya langsung meminta Tris untuk berdiri di tepi jalan dan meminta pertolongan jika ada orang yang lewat, dan berteriak jika truk tua itu kembali. Sementara Tris menunggu bantuan di pinggir jalan, Derry justru terlihat memeriksa ruang bawah tanah gereja tersebut. Derry pun melihat begitu banyak mayat yang ditempel dan bergantung di langit-langit ruangan dengan jumlah yang begitu tak terhingga.
Saat akan menemukan jalan keluar, Derry juga melihat sepasang mayat dengan kepala putus yang terjahit dan cincin di tangan yang juga terjahit, yang ia yakini adalah Kenny dan Darla, sosok yang mereka ceritakan di awal scene. Tris yang masih menunggu di tepi jalan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan sebuah mobil yang semula ia yakini adalah truk tua berisi psikopat pembunuh. Namun itu hanyalah truk biasa. Ia pun lantas dikejutkan dengan kehadiran Derry yang tampak sangat ketakutan. Tris dan Derry pun kembali melajukan mobilnya. Tris yang bingung melihat kondisi Derry yang tampak takut dan diam mencoba menggali informasi. Yang mana Derry membeberkan bahwa ia baru saja melihat mayat yang begitu banyak. Bahkan juga mayat Darla dan Kenny yang kecelakaannya 23 tahun yang lalu menjadi bahan pembicaraan sampai hari ini. Mereka lalu berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar dan kedai kecil untuk meminta tolong menelpon polisi. Namun saat mereka tiba, mereka melihat truk tua menyeramkan itu kembali melintas di hadapan mereka menuju gereja. Dengan perasaan takut, mereka bergegas memasuki kedai dan meminta tolong untuk dihubungkan dengan polisi. Saat sedang menunggu, telepon umum yang ada di samping mereka tiba-tiba berdering, di mana saat diangkat oleh Tris, sang penelpon mengatakan hal-hal aneh yang tidak dapat mereka mengerti. Namun mereka dikejutkan ketika sang penelpon menyebutkan nama Derry dan mengatakan bahwa dia tahu Derry baru saja melihat banyak mayat di bawah gereja. Penelpon wanita itu juga mengingatkan kepada Derry untuk kabur saat mendengarkan lagu Jeepers Creepers diputar. Hold on. I need you to listen to this. Namun, belum lagi penelpon itu selesai, Derry yang takut dan kesal langsung mematikan telepon. Saat malam hari dan polisi telah tiba, Derry menceritakan semua yang dilihatnya kepada polisi. Namun Derry tampak kesal karena salah satu polisi tampak sedikit tidak mempercayai perkataannya. Lalu seorang wanita pekerja kedai memberitahukan bahwa ada seorang di luar yang terlihat mengacak-ngacak mobil mereka. Saat mereka keluar, semua orang yang ada di sana rupanya telah menyaksikan bahwa ada seorang pria yang mengacak-ngacak isi mobil dan menjilati pakaian kotor Derry. Yang mana Derry meyakini bahwa pria yang dimaksud adalah sosok pengendara truk tua itu. Saat mengawal Tris dan Derry menuju lokasi gereja tua, para polisi mendapatkan kabar bahwa gereja tua tersebut telah terbakar hebat. Tris yang terlihat sudah sedikit lebih tenang lantas mencoba menghidupkan dan mencari siaran radio. Saat itu salah satu siaran yang tertangkap terdengar sedang memutarkan lagu Jeepers Creepers. That's the song. That's the song. Derry pun teringat akan ucapan wanita penelpon. Ia lalu berusaha mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi saat lagu itu diputar kepada Tris. Sementara itu, polisi yang mengawal di belakang mereka telah kedatangan tamu tak diundang yang tiba-tiba berdiri di atap mobil. Ya, pria psikopat pembunuh atau lebih tepatnya iblis pemakan manusia. Itu pun langsung menangkap polisi wanita dan memenggal kepala polisi pria. Mobil yang dikendarai Derry dan Tris pun terhenti saat menyadari ada sebuah kepala yang jatuh di kap mobilnya. Tris dan Derry pun langsung turun dan memeriksa ke mobil polisi, di mana jelas mereka melihat kepala polisi pria sudah terpenggal dan tergeletak di jalan. Dari dalam mobil polisi keluar dan berjalan dengan santai sang iblis yang kemudian mengambil kepala sang polisi, menciumi aromanya lalu memakan lidah polisi tersebut. Tris dan Derry yang menyaksikan hal menyeramkan tersebut langsung berupaya tancap gas. Saat telah membawa mobil mereka begitu kencang beberapa kilometer, Tris pun berhenti saat melihat sebuah rumah. Tris pun dengan kukuh turun dari mobil untuk meminjam telepon pada pemilik rumah. Namun pemilik rumah yang merupakan seorang wanita tua dengan banyak kucing tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki telepon. Saat sedang berbincang, mereka dikejutkan dengan penampakan sebuah sosok di dekat orang-orangan sawah. Sang nenek dengan senjatanya kemudian memberikan tembakan tepat ke arah iblis pemakan manusia tersebut. Iblis itu pun terlempar dan masuk ke
rumah sang nenek melalui atap dan membuat kucing-kucing keluar dari rumah karena takut. Namun sang nenek yang semula ingin mengalahkan iblis pemakan manusia itu pun dilumpuhkan oleh sang iblis. Tris dan Derry yang melihat hal itu bergegas kabur dengan mobilnya. Namun mobil tersebut justru macet dan membuat sang iblis berada tepat di depan kaca mobil. Dalam ketakutan, Tris yang mengendarai mobil mencoba untuk mundur sehingga memberikan mereka jarak dengan sang iblis. Dengan perasaan sangat kesal, Tris dan Derry mengambil inisiatif untuk menabrak iblis itu. Namun beberapa kali mencoba, iblis tersebut berhasil melompat dan menghindar. Tapi pada saat mereka mencoba kembali, iblis itu akhirnya berhasil mereka tabrak sehingga terpental dan terjatuh. Dengan kesal, Tris berulang kali melindas iblis tersebut hingga hancur. Saat melihat iblis yang telah tergeletak itu tetap bisa sedikit bergerak dan mengeluarkan sayap, Tris dan Derry memutuskan untuk tancap gas dan pergi. Tris dan Derry yang telah tiba di kantor polisi dan menelpon keluarganya, tiba-tiba kehadiran seorang wanita parubaya yang bernama Giselle. Semula polisi berusaha mengusir Giselle dari tempat itu karena polisi tidak suka akan kehadiran Giselle yang dianggap gila karena selalu mengaku peramal. Namun Giselle meyakinkan Derry dan Tris bahwa dia mengetahui segalanya tentang apa yang terjadi, tentang sang iblis yang mereka temui melalui mimpinya. Saat itulah Derry dan Tris mendengarkan penjelasan dari Giselle tentang sang iblis yang ternyata selalu bangkit setiap 23 tahun sekali di musim semi di hari ke-23 untuk makan manusia, yang mana iblis tersebut akan makan salah satu bagian tubuh dari manusia yang diinginkannya, seperti telinga, mata, jantung, dan paru-paru, dan hal itulah yang membuat sang iblis terus hidup. Di luar kantor polisi, tanpa mereka sadari, tampak truk tua telah terparkir dan menurunkan sang iblis yang tampak terluka. Kemudian tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di kantor polisi, dan hal itu langsung Tris, Derry, dan Giselle yakini sebagai kehadiran iblis memakan manusia tersebut. Di lantai bawah tempat para tahanan dikurung, seorang polisi yang mencoba memeriksa dikejutkan dengan adanya tahanan yang tampak ketakutan, dan saat sang polisi mencari tahu dengan senternya, ia melihat sebuah makhluk menyeramkan bersayap yang tengah memakan salah satu tahanan dan dilanjutkan dengan memakan sang polisi. Sementara itu terjadi kepanikan di kantor polisi. Para polisi diminta untuk berjaga di sebuah tangga menuju lantai bawah karena telah terjadi pembunuhan seorang tahanan dan seorang polisi oleh sesosok makhluk menyeramkan. Giselle lalu mengajak Tris dan Derry untuk ikut dengannya menyelamatkan diri dari sang iblis. Para polisi yang berjaga di dekat tangga berusaha memeriksa. Namun tiba-tiba seluruh polisi dikagetkan dengan adanya penyerangan terhadap seorang polisi di mana jantung salah satu polisi telah dimakan oleh iblis tersebut. Para polisi pun semakin panik dan melontarkan tembakan yang bertubi-tubi, tapi tampaknya tidak sedikit pun mengenai sang iblis. Di sisi lain, Giselle, Tris, dan Derry dihadapkan dengan jalan buntu. Tris yang semula sudah kesal dengan Giselle pun tampak marah. Namun Giselle menjelaskan bahwa ia tidak tahu tentang semua alur yang akan terjadi. Ia hanya tahu bahwa ada salah satu dari mereka yang akan menjadi incaran sang iblis. Namun ketika ditanya oleh Derry, Giselle justru hanya menoleh pada Tris tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kehadiran sang iblis membuat Giselle meminta Tris dan Derry untuk pergi menaiki tangga, dan dia tetap tinggal menghadapi iblis tersebut dengan berdoa. Namun sepertinya Giselle dibiarkan lepas karena bukan incaran iblis pemakan manusia tersebut. Iblis yang telah berhasil menemui persembunyian Tris dan Derry langsung menyerang dengan mencekik keduanya. Setelah beberapa detik menciumi aroma dari Tris dan Derry, iblis pemakan manusia itu pun kemudian melemparkan dan membebaskan Tris dan memilih untuk mengambil Derry. Polisi yang berdatangan dari setiap sudut pun mengepung, namun alih-alih melontarkan tembakan, para polisi justru tampak terdiam dan mematung ketakutan, seakan-akan mereka tidak percaya dengan makhluk yang sedang mereka lihat. Iblis pun tampak marah dengan menunjukkan wujud wajahnya yang jauh lebih menyeramkan. Saat itu Tris mencoba untuk menyelamatkan Derry dengan mengajukan dirinya ditukar dengan Derry. Namun iblis justru membentangkan sayapnya yang mengerikan dan terbang keluar jendela membawa Derry pergi bersamanya. Tris yang sedih mencoba mengejar namun semuanya sia-sia. Derry sang adik telah dibawa oleh iblis untuk dimakan.
Scene pun berpindah dengan memperlihatkan sebuah tempat bekas pabrik, yang mana ruangan tersebut mengalun sebuah lagu Jeepers Creepers dari sebuah pemutar musik tua. Dan tampak sang iblis yang sedang melintasi beberapa mayat, yang salah satunya adalah Derry dengan mata yang sudah menghilang, dimakan oleh sang iblis. Dan film pun diakhiri dengan tatapan tajam iblis yang seolah mengatakan bahwa selanjutnya adalah giliranmu. Oke, terima kasih karena kawan-kawan sudah setia menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya. Bye-bye.